Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi, pada malam ini saya rindu untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku, hari ini kita berkumpul di hadapan Allah dengan satu tujuan yang sama, untuk mencari keadilan yang benar seperti Kristus. Dalam hidupnya di bumi, Kristus adalah teladan yang sempurna bagi kita. Ia hidup dengan integritas, keadilan, dan belas kasihan yang tak tergoyahkan. Kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya, dan menerapkan prinsip-prinsipnya dalam hidup kita sehari-hari. Saudaraku, keadilan adalah suatu konsep yang mendasar dalam ajaran Kristus. Ia mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama manusia dan memperlakukan mereka dengan adil, tanpa pandang bulu. Dalam Matius 7, ayat 12, Kristus berkata, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka." Ini adalah prinsip emas yang menggambarkan keadilan yang sempurna. Jika kita ingin mencari keadilan yang benar, kita harus memperlakukan orang lain dengan cara yang kita inginkan orang lain perlakukan kepada kita. Namun, mencari keadilan tidak selalu mudah. Dalam dunia ini, seringkali kita melihat ketidakadilan, penindasan, dan kejahatan yang merajalela. Tetapi sebagai orang-orang Kristen, kita tidak boleh tergoyahkan oleh hal ini. Kitab Kejadian 18, ayat 25 mengingatkan kita bahwa Allah adalah hakim segala bumi. Kita dipanggil untuk percaya bahwa pada akhirnya, keadilan akan ditegakkan oleh-Nya. Oleh karena itu, kita harus bertekun dalam iman, dan terus berjuang untuk keadilan di dunia ini. Saudaraku, ada sebuah kisah yang mengilustrasikan bagaimana mencari keadilan yang benar seperti Kristus. Kisah ini tentang seorang pengacara bernama David, yang dikenal sebagai seorang yang tekun dan berintegritas dalam pekerjaannya. Suatu hari, David menerima sebuah kasus yang melibatkan seorang pria miskin, yang dituduh mencuri makanan dari sebuah toko. Pria itu, yang bernama Michael, sangat putus asa dan mengaku tak bersalah. Banyak orang sudah memutuskan bahwa Michael bersalah, dan tidak berhak mendapatkan keadilan. Namun, David memutuskan untuk memeriksa kasus ini secara mendalam. Ia melakukan investigasi sendiri, berbicara dengan saksi-saksi, dan melihat bukti-bukti yang ada. Semakin ia terlibat dalam kasus ini, semakin jelas baginya bahwa ada kejanggalan dalam tuntutan terhadap Michael. David juga meluangkan waktu untuk berbicara dengan Michael secara pribadi. Ia merasa kasihan melihat kondisi hidup yang sulit yang dialami Michael. David melihat bahwa Michael bukanlah seorang penjahat, melainkan seorang yang putus asa karena kesulitan hidupnya. Dalam persidangan, David menggunakan bukti yang ia temukan, dan membela Michael dengan tekun. Ia mengajukan argumen-argumen yang kuat dan menghadirkan saksi-saksi yang membuktikan ketidakbersalahan Michael. Meskipun banyak yang skeptis, David tidak berhenti berjuang untuk keadilan yang benar. Akhirnya, hasil persidangan menunjukkan bahwa Michael tidak bersalah. Ia dibebaskan dan mendapatkan kesempatan baru untuk memulai hidupnya.
David dengan integritasnya, tidak hanya mencari keadilan untuk kliennya, tetapi juga menciptakan perubahan positif dalam kehidupan seseorang. Saudaraku, kisah ini menggambarkan bagaimana mencari keadilan yang benar seperti Kristus. Seperti Kristus yang membela yang lemah dan memberikan suara kepada yang tak terdengar, David juga melibatkan dirinya sepenuh hati untuk mencari keadilan bagi seseorang yang terpinggirkan. Ia tidak hanya melihat dari permukaan kasus, tetapi juga menyelami hati dan kondisi hidup individu yang terkena dampak. Dengan tekun dan berintegritas, David menjadi teladan nyata dalam mencari keadilan yang sesuai dengan ajaran Kristus. Saudaraku, mencari keadilan yang benar seperti Kristus juga berarti mendukung dan membela mereka yang tertindas. Saudaraku, Yesaya 1, ayat 17 mengatakan, "Belajarlah berbuat baik, tekunlah mencari keadilan, bebaskanlah orang-orang yang dianiaya, berikanlah hak kepada anak yatim, belalah perkara janda." Saudaraku, kita dipanggil untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak memiliki suara, membantu mereka yang tertindas, dan melindungi yang lemah. Selain itu, mencari keadilan juga berarti mengubah hati dan hidup kita sendiri. Kristus mengajarkan agar kita hidup dalam kebenaran dan kesucian. Kita harus memeriksa hati kita sendiri, menghilangkan prasangka, dan membuang sikap diskriminatif. Saudaraku, dalam Galatia 3, ayat 28, Rasul Paulus menulis, "Tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus." Kita harus memperlakukan semua orang dengan rasa hormat dan kasih, tanpa memandang suku, ras, gender, atau status sosial mereka. Saudaraku yang terkasih, mencari keadilan yang benar seperti Kristus adalah panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus hidup sebagai saksinya di dunia ini, dan memperjuangkan keadilan bagi mereka yang teraniaya. Untuk itu, jadilah teladan yang baik, berbicaralah dengan kebenaran, bertindaklah dengan keadilan, dan hiduplah dengan penuh belas kasihan. Ingatlah bahwa dalam mencari keadilan, kita tidak pernah sendirian. Allah bersama kita dan akan memberikan kekuatannya kepada kita. Jadi, mari kita berdoa, meminta Allah untuk memberikan kepada kita keberanian, kebijaksanaan, dan kekuatan untuk mencari keadilan yang benar seperti Kristus, sehingga melalui hidup kita, dunia ini dapat melihat cahayanya, dan merasakan belas kasih-Nya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami, dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Ya Bapa,
Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, dan masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan dan masalah yang mereka sedang hadapi. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya padamu saja. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, dan pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, apabila saudara merasa terberkati dengan renungan pada malam ini, jangan lupa subscribe channel ini, agar saudara bisa mendapatkan notifikasi terbaru dan renungan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.